Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, menuju ke bab 3 yang sebetulnya bab 3 ini harus dibahas di awal semester. Hanya saja belum dibahas, ya mari kita bahas dan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas bersama-sama masalah menuntut ilmu. Nah, scroll ke bawah. Ini saya sudah lingkarin mengenai makharijul hurufnya surat Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Sadaqallahul Aliyul Azim. Di sini kita akan membahas makharijul hurufnya dan tajwidnya. Wa idz qala, bukan waid. Karena kita bagian orang-orang membacanya waid ya, pakai dal, tetapi di sini harusnya wa'idh ya, pakai dzal ya, lidahnya dikeluarkan kemudian tidak dikeluarkan semuanya tapi sedikit, keluarkan sedikit kemudian digigit kemudian ucapkan dzal. Wa idz qala rabbuka lil mala, ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib karena dalam satu kalimat di sini ya, satu kalimat. Lil malaikati, nah satu kalimat yaitu kalimat malaikat. Ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ada gunnah musyaddadah, ada gunnah aridiyah. Bagaimana gunnah aridiyah? Nah nanti dibahas di kedepannya. Gunnah musyaddadah ada dua, nun tasdid dan mim tasdid. Nah dilanjut. Ja'ilun fil ardi, ja'ilun hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa ausat. Ja'ilu fil ardi khalifah qalu kenapa? Apa hukumnya, bagaimana? Yaitu dihukumi mad jaiz munfasil. Kenapa? Mad jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah antara kalimat qalu dan ataja'alu. Kenapa sih? Maksudnya gimana? Ya maksudnya setiap mad yang bertemu dengan huruf alif, di sini kan ada huruf alif ya. Di sini, nah nanti kita pindahkan dulu. Di sini ada huruf alif. Nah, di sini ada huruf alif a. Jadi huruf alif selanjutnya itu di kalimat yang lain, bukan seperti di sini. Kalau di sini malaikat dalam satu kalimat. Nah, kalau ini terpisah, qalu sama ataja'alu. Paham ya? Ini mad wajib. Nah, ini yang ini mad jaiz gitu. Ataja'alu hukumnya adalah qalqalah. Ada 5 qalqalah, ba, jim, dal, ta, qaf. Lanjut, fiha may yufsidu. Nah, ada kalimat yufsidu, ada nun mati menghadapi huruf ya. Nun mati menghadapi huruf ya, hukumnya adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Fiha wa yasfikud dima, ada dua hukumnya, ada alif lam syamsiyah, artinya lamnya tidak dibaca dan dikenai huruf tasdid pada kalimat huruf selanjutnya setelah alif lam, dan kemudian ma'a sama dengan
malaikat, yaitu mad wajib muttasil. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni. Nah, ini a'lamu. Ada dua hukumnya. Pertama guna, yang kedua mad. Madnya mad apa? Seperti mad pada kalimat qalu, yaitu mad jaiz munfasil. Ma la ta'lamu. Nah, sudah paham semuanya kalau yang di akhir kalimat mad tabi'i dan ada huruf setelahnya yang diwakafkan, yaitu disebutnya mad arid li sukun. Selanjutnya wa 'allama adama. Nah, ini disebutnya mad badal, a i u. Nah, itu mad badal disebutnya ya. Al asma'a. Nah, kalau ini apa ini? Nah, sama seperti kalimat malaikat. Kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi. Bukan anbi, bukan nun yang dibaca, tapi dimasukkan nunnya ke dalam ba. Makanya di sini ada tanda huruf mim. Ya, tanda huruf mim artinya berarti nunnya diganti dengan huruf mim. Jadi ambi. Itu namanya iqlab. Bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Itu mad asli atau mad tabi'i boleh juga. In kuntum, ini ikhfa, yang kafnya ini adalah mad ikhfa apa? Ikhfa abad, yang kuntumnya ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab ta dal ta di sini. Kalau abad qaf kaf. Nah, di sini ada kaf. Lanjut, qalu qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tajwidnya. Banyak di sini tajwidnya yang harus kita bahas, tapi untuk sementara segini dulu poinnya. Kita lanjutkan kepada materinya. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu hadis riwayat Ibnu Abdil Bar ya. Jadi istilah HR itu hadis riwayat. Di sini ada berapa kata? 1 sungguh-sungguh, 2 semangat, dan 3 punya cita-cita. Yang keempatnya belajar tidak mengenal usia. Yang kelimanya tidak mudah putus asa. Yang keenamnya adalah luruskan niat. Ini syarat. Kalau kamu ingin mencari ilmu yang benar-benar, ya ingin mencari ilmu dengan niat sekolah, pertama kamu harus sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian kamu harus semangat. Rikulen mah tidak akan bisa kamu mendapatkan ilmu itu. Jadi syaratnya ini ada 6 ya. Sungguh-sungguh, semangat. Terus punya cita-cita ya, saya tidak pengen jadi apa-apa, ngapain sekolah gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya tidak mengenal usia, dan sampai sekarang juga saya masih dalam keadaan belajar. Kemudian yang kelimanya tidak mudah putus asa. Ketika kamu punya nilai kecil, kamu perbaiki. Nilainya agak gede dikit tapi tidak sampai mencapai KKM, terus usahakan lagi sampai nilainya maksimal. Jadi jangan pernah putus asa. Kayak ada cuma segini ya udah cukup aja, nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar gitu. Jangan pernah putus asa. Yang terakhir yaitu luruskan niatnya. Ini yang pertama sih sebenarnya ya. Yang pertama luruskan niat, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiganya semangat, yang keempatnya punya cita-cita. Yang kelimanya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi siapapun harus wajib menuntut ilmu. Ibu bapak kamu aja kan sering ikut pengajian. Nah, apa kamu masih muda maunya main-main aja kehulaanan? Oke, kita lanjutkan dalam surat Al-Mujadalah. Di sini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, ketika apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berilah kelapangan di dalam majelis. Maka lapangkanlah, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Makanya kalau ketika Jumatan gitu, sedek-sedek, nah kasih buat orang gitu kalau misalnya udah agak penuh. Tapi zaman pandemi ini kan jarang-jarang, satu orang, satu tidak ada, satu lagi ada lagi, seperti itu. Jadi berikan kelapangan kepada orang yang mau duduk di majelis, jangan kamu halang-halangi, gitu maksudnya ini ya. Jadi cerita tentang orang yang benar berbondong-bondong mencari ilmu kepada Rasulullah, duduk majelis, kemudian ada yang nggak mau geser gitu. Ini turun ayatnya. Kemudian dikatakan wa idza qila syuzu fangsyuzu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdiri. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ayo narangtung, kata guru ya, berdiri gitu. Kata ulamanya teh, berdiri semuanya. Nah, maka Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu dan beriman akan Allah angkat beberapa derajat. Allahumma walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Makanya banyak ya orang yang berilmu dihormati seperti itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini yang adalah pentingnya mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu akan Allah angkat derajatnya. Malahan beberapa hadis mengatakan ketika kamu berangkat mencari ilmu, maka kamu akan dinaungi sayap malaikat, 60.000 malaikat sampai kamu pulang mencari ilmu. Ya, ketika kamu duduk buka HP untuk mencari ilmu gitu ya. Untuk zaman sekarang kan kalau pengen mencari ilmu, buka HP-nya, ilmunya tentang apa, tentang A, tentang B. Nah, kamu buka, kamu pelajari, kemudian kamu searching misalnya, bisa jadi karena itu adalah, kalau kamu kembali ke sini ya, meluruskan niatnya, sungguh-sungguh semangat punya cita belajar tidak mengenal usia, tidak mudah putus asa. Nah, di situ malaikat akan menaungi kamu di sini. Di sini ada gambar 4 gambar ya. Pertama, orang yang sedang berdiskusi. Artinya penting ketika kita sharing dalam mencari ilmu. Makanya dibuat grup WhatsApp. Nah, ini grup mencuk orang malah grup WhatsApp. Kemudian di sini tanya jawab. Di sini ada gambar ketiganya, membuat sebuah penelitian, buat sebuah percobaan. Nah, yang terakhir di sini ada orang yang bela-belain berangkat sekolah sampai harus menyeberang sungai gitu. Nah, apalagi kalau zaman sekarang mah kan segala dipermudah. Kamu pengen sekolah tinggal buka HP. Mas, sekolah dulu, salaman sama orang tua teh. Mau kemana? Mau sekolah. Lain lagi pandemi. Iya lagi pandemi, tapi sekolahnya kan di rumah. Nah, saya mau berangkatnya kemana ya? Ke HP gitu, buka. Main game, tong balas chat gitu ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada artikel dari kisah Imam Ibnu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi menuntut ilmu. Saya bacakan di sini. Al-Hafiz Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Qadimah Al-Jar Al-Ta'dil menceritakan biografi orang tuanya, yaitu Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, yang dilahirkan tahun 195 Hijriah dan wafat tahun 277 Hijriah. Dia menceritakan perjalanan orang tuanya dalam mencari ilmu. Pada halaman 395, Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, pertama aku keluar untuk mencari hadis, yaitu melakukan perjalanan selama 7 tahun. Aku hitung langkahku ketika berjalan kaki lebih dari 1000 farsakh, 1000 langkah mungkin.
Atau 1000 farsah itu 1000 apa ya? Kita searching dulu. 1000 farsah adalah ya. 1000 farsah itu sekitar 5 kilo ya. Berarti 1000 farsah itu berapa ya? Berarti 1000 kilometer atau 5000 kilometer. Ya iya 7 tahun lah, wajar. Kemudian aku terus menerus menghitung hingga setelah lebih dari 1000 aku berhenti. Adapun perjalananku dari Kufah ke Baghdad tidak aku hitung berapa kali. Sedangkan dari Mekah ke Madinah sudah berkali-kali. Aku juga pernah melakukan perjalanan dari lautan dekat kota Sala, yaitu di daerah ujung bagian barat menuju Mesir dengan berjalan kaki. Dari Mesir sampai Ramallah juga berjalan kaki. Dari Ramallah menuju Askalan, begitu pula. Dari Ramallah menuju Tabariyah, dari Tabariyah menuju Damaskus. Dari Damaskus menuju Himsya, dari Himsya menuju Antakya, dan dari Antakya menuju Tarsus. Aku kembali dari Tarsus menuju Himsya, dari Himsya menuju Antakya. Wah, sampai menuju Himsya masih tersisa untukku satu hadis dari Abu Al-Yaman, sehingga aku mendengar darinya. Aku pergi dari Himsya menuju Baisan. Wah, terus aku melakukan perjalanan dari Wasit sampai Nil. Kemudian pada sekian berapa tahun? Aku berusia pertama kali di sini ini perjalanan pertama dalam mencari hadis, yang ketika aku berusia 20 tahun aku berjalan selama 7 tahun. Aku keluar mulai dari Arai tahun 213 Hijriah di bulan Ramadan dan kembali tahun 2021 Hijriah. Pada kali kedua aku melakukan perjalanan pada tahun 242 dan pulang 245, yaitu selama 3 tahun. Pada saat itu usiaku sudah 47. Artinya ketika beliau gitu ya, Ibnu Hatim ini, ayahnya itu melakukan sebuah perjalanan mencari beberapa hadis gitu. Dia melakukan perjalanan selama 7 tahun di usia 20 tahun, dan ketika usia 47 tahun dia melakukan sebuah perjalanan selama 3 tahun. Angan hadis. Nah, kamu di sini cari hadis tinggal buka Google, itu diberikan kemudahan. Coba bari kumaha, tapi kadang-kadang kita menganggap hal yang sepele gitu. Karena terlalu mudahnya kita mencari hadis. Nah, di sini seorang muslim harus melaksanakan ajaran agamanya dengan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagi seorang muslim tidaklah cukup untuk menyatakan keislamannya saja tanpa berusaha untuk memahami Islam. Kamu Islam, tapi nggak tahu bagaimana cara menjalankan keislamannya gitu. Makanya wajib mencari ilmu. Nah, di sini dikatakan wajib itu ya ilmu agama. Nah, di sini nanti ada bagian-bagiannya ya. Ada ilmu agama dan ilmu pengetahuan duniawi. Apakah hukumnya juga fardu? Nah, kita lihat nanti ya. Kita jelaskan lagi. Kita harus semangat dalam menuntut ilmu ini dan harus digelorakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua aspek kehidupan manusia membutuhkan ilmunya. Ingat ya, semua aspek kehidupan manusia membutuhkan ilmu. Ada sebuah kalimat mengatakan seperti ini, entah hadis atau kalimat dari ulama ini. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari ilmu dunia, pakai ilmuna. Dan barang siapa yang ingin mencari akhirat, ya pakai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, ya pakai ilmunya. Nah, di situ ya. Pentingnya mencari ilmu, karena kalau kamu mencari sesuatu nggak pakai ilmunya, ya kamu nggak bakalan mendapatkan hal tersebut. Kemudian di sini ada pengertian menuntut ilmu. Menurut KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Nah, aku tulis di sini ya. Aku tulis agar kamu tidak terlalu poek gitu. Ilmu teh apa sih gitu. Ilmu teh apa udah tahu atau belum tahu? Tidak. Jadi di sini diartikan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem.
menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan dan kepandaian, apakah itu duniawi, akhirat, lahir dan batin dan sebagainya. Kata ilmu sendiri kalau misalnya dari bahasa Arab berasal ditasrifkeunnya ya. Ya ada alima ya'lamu ilman, alima ya'lamu ilman. Alima sudah tahu, ya'lamu sedang atau akan tahu, ilman pengetahuan. Selanjutnya Quraisy Shihab juga. Nah, kamu tulis juga di sini menyingkap tabir ilahi menjelaskan bahwa ilmu adalah suatu pengenalan yang jelas tentang suatu objek. Jadi mengenalkan suatu objek secara jelas. Kalau sekarang kan orang-orang pada nggak jelas ngomongnya. Artinya ketika ada orang ngomong yang nggak jelas, nah dia tidak menggunakan ilmu. Malahan ada yang mengatakan dia tidak sholat dengan benar ketika dia sholat yang benar. Karena apa? Terpakai ilmu. Dia tidak tahu teori tentang sholatnya. Maka ketika prakteknya sekalipun sama dengan orang yang sudah tahu teorinya, maka dia katakan dia tidak sholat dengan benar. Karena hanya turut munding gitu, hanya takbir gitu ya, dan ruku. Kalau dia tidak tahu rukunnya, nggak tahu batal-batalnya, nggak tahu sunnahnya, wajib dalam sholat gitu dan sebagainya, maka dia bodoh gitu dan bisa jadi alhamdulillah gitu ya, bisa jadi masuk neraka. Makanya yang diajar sholatnya kudu pakai ilmu. Tentang sunnah dalam sholat, haram dalam sholat, batal-batal sholat kan itu ya banyak kan. Kamu harus tahu, artinya kamu harus berilmu. Makanya ngaji. Nah di sini sebagian ulama juga menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat, adalah pengetahuan sebagai lawan dari al-jahal. Al-jahal itu ketidaktahuan. Menurut ulama lain juga ada yang mengatakan ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatunya. Ilmu yang maksudnya adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang berupa keterangan dan tunjuk. Ilmu syar'i dan orasi syar'i di sini berbasis alam jagat raya dan fenomena sosial juga wajib dipelajari sehingga tidak terjadi dikotomi. Artinya dikotomi itu apa? Apa itu dikotomi? Dikotomi adalah menunjukkan partisi pembagian atau keseluruhannya. Jadi tidak ada pembagian maksudnya. Ada yang kalau misalnya seperti bumi gitu ya. Ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan datar. Semua kedua itu ada ilmunya. Apakah perlu ada penting kita berpihak pada salah satu? Ya nggak penting menurut saya masih. Karena apa? Rek datar, rek bulat, lamun tara sholat mah anggar asup neraka gitu ya meren. Itu ya, bener nggak? Oleh karena itu yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengenal. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulan kamu tulis juga. Kumpulan dari pengetahuan tentang suatu. Sementara yang maksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan. Bukan hanya sifat intelektual, kadang-kadang ada orang yang sok pinter gitu ya, tapi tidak punya perilaku yang menjadi baik gitu. Nah, orang itu tidak berilmu sebenarnya karena tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian klasifikasi. Nah, di sini baru dipelajari. Ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu yang fardu ain ya, sama ilmu yang fardu kifayah. Apa sih fardu ain teh? Fardu ain itu wajib dipelajari oleh setiap muslim. Nah, fardu ain itu artinya kalau ditinggalkan mendapatkan siksaan, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Ya seperti sholat. Jadi ilmu apa tuh? Nah disebutnya ilmu agama. Ada 3 unsur dari agama. Yang pertama akidah, tauhid, akidah teh ya. Syariah teh fikih, ekonomi, ibadah. Cara-cara ibadah juga ada dalam syar'i.
ekonomi, kemudian apalagi sosial. Nah, kalau sosial di sini pakainya akhlak. Kalau syariah itu ya seperti fikih, apalagi ilmu syariah itu fikih banyak ya, tentang ekonomi Islam, tentang politik Islam, tentang hukum Islam itu sendiri. Itu wajib kita tahu. Kalau kita nggak tahu bisa jadi salah gitu. Jadi kitanya dibilang jadi sekuler, kan bae tuh sholat oke cukup keinget. Nah, bisa jadi kesana karena akidahnya tidak berilmu. Atau misalnya syariahnya anu penting mah 4 rakaat, rek maca Fatihah rek enten penting 4 rakaat. Nah, itu juga bisa jadi salah. Atau misalnya bacaannya atau kudu ku Arab ku Indonesia we. Nah, secara fikih kan sudah salah. Atau dalam berakhlak, dalam bersosial. Nah, ini kebanyakan orang-orang umat Islam itu kebanyakan tidak belajar tentang akhlak. Penting banget nih akhlak ya. Apalagi anak-anak sosial. Akhlak itu sosial. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Kemudian seorang muslim juga wajib mengetahui ilmu berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam. Kemudian wajib mampu memahami dan melaksanakan amal yang benar dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan manusia dan lingkungan. Nah, di sini ya. Kemudian yang kedua, kita lanjut saja biar cepat. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian orang, cukup orang itu, maka gugur kewajiban kamu. Sebenarnya sih, tapi karena kamu mendedikasikan diri untuk menjadi seorang siswa, kamu mewakili kampung kamu, ya, lembur kamu, penduduk yang di rumah kamu untuk belajar. Misalnya untuk anak IPA ya belajar IPA-nya, nanti diamalkan di masyarakat. Belajar IPS-nya, nanti diamalkan di masyarakat. Nah, masyarakat tekudu sarakola kabeh, ibu kamu nggak perlu sekolah lagi, dan siapapun tidak perlu sekolah lagi ya. Kamu yang mewakilinya, atau sebagian teman-teman kamu yang di kampung kamu itu sudah sekolah, yang lain sudah tidak wajib lagi gitu ya. Gugur kewajiban mereka di lembur kamu, nggak perlu ngaji lagi. Maksudnya ngaji fardu kifayah. Apa ngaji fardu kifayah? Yaitu ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, matematika, fisika, kimia, biologi, dan semuanya kecuali PAI meren gitu. Jadi semua yang ada di sekolah itu urusan dunia, ila PAI-un gitu ya. Kecuali pelajaran PAI, itu ilmu akhirat. Itu ya, paham sampai sini ya. Seperti apa di sini kedokteran, fisika, kimia, biologi. Nah, kayaknya semua wajib ya belajar PAI dan semuanya wajib kuliah di PAI, tidak juga. Yang penting kamu tahu masalah ketiga hal ini, yaitu tentang akidah, syariah, dan akhlak. Ketika kamu sudah tahu, maka kamu orang yang berilmu. Kemudian selanjutnya, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di sini dalam surat Al-Baqarah yang tadi belum ya, bukan ya? Oh iya, benar. Dalam ayat pertama tadi yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'alama, dan dia ajarkan, siapa? Allah, Adam, kepada Adam, al-asma'a kullaha, semua nama-nama bendanya semuanya. Tsumma aradahum, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, alal malaikat, kepada malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula. Cara bersebutkanlah nama-nama kepadaku, nama benda yang ada di surga ini gitu ya. In kuntum shodikin, kalau kamu yang benar, jika kamu benar. Mereka, oh iya, ngomongnya ke malaikat, alal malaikat ya ini. Alal malaikat faqala ambiuni, cing sebutkeun benda-benda yang ada di sekitar surga ini, kata Allah kepada malaikat. Kemudian apa yang jawaban mereka, yaitu para malaikat,
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, jadi malaikat itu tidak banyak tahu kecuali yang Allah kasih tahu. Nah, yang dikasih tahu itu manusia. Hanya manusia itu makhluk yang sempurna karena bisa tahu segalanya. Kemudian yang poin B-nya, mengangkat derajat manusia yang tadi katakan dalam surat Al-Mujadalah adalah kalimatnya seperti ini. Walladzina utul ilma darajat, walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Selain orang berilmu, di sini dikatakan juga orang yang beriman. Alladzina amanu minkum. Nah, alladzina amanu minkum, orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang ketiga merupakan warisan para nabi. Para nabi merupakan orang yang mulia dipilih Allah dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Ya, karena para ulama tahu banyak. Nah, kalau kita gimana atuh? Ya, setidaknya banyak mencari tahu gitu. Ari hukumna naon, cari, tanya ke ulama, ke ustad-ustad. Seperti itu. Harus punya guru spiritual. Bukan berarti pananyaan gitu. Kadang orang disebut, ada istilah orang pinter. Katanya, Pak, abi teh pengen sukses, kadang-kadang minta cai, minta syarat. Waduh, jadi kalah kadukun, hitung nama gitu. Jadi salah. Ketika kita mencari orang pintar, orang-orang atau guru spiritual itu ya guru tentang spirit, guru ngaji maksudnya. Jadi ketika kamu mencari guru ngaji ya cari yang benar. Guru ngajinya, ikut pengajiannya tiap malam dah. Ngaji mah tidak pandang pandemi gitu, tidak seperti sekolah. Ngaji kan mestinya ke masjid. Nah, itu teh wajib ke madrasah ya, ngaji ke madrasah. Safina, Jurumiyah, ngaji kitab-kitab para ulama. Kira-kira kamu ngaji hadis terhadap bunglang gitu, ya ngaji yang sederhana aja dulu gitu ya. Ngaji kitab-kitab kuning atau buku-buku berbahasa Arab, maksudnya seperti itu. Lanjut, ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal, karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman pada ilmu. Ilmu sholat, ilmu Quran. Kamu tidak bisa dikatakan pembaca Quran yang baik kalau kamu tiap hari baca Quran tapi bacaan Qurannya tidak jelas. Maka ilmu Al-Qurannya ya lemah, dalam artian tidak lebih dari orang yang minimal misalnya berilmu kemudian baca Al-Quran 1 ayat, dan orang yang tidak berilmu membacakan 10 ayat, ya tidak menjadi jauh gitu. Hiji mah bisa pahala ratusan karena dia ngerti ilmu Al-Qurannya. Nah, yang 10 kali maca 10 ayat gitu, ya tidak dapat apa-apa. Hanya barang siapa yang menginginkan keduanya harus pakai ilmunya. Ilmu baca Al-Quran juga kan kita belum bisa, makanya sok yang mau belajar, nanti saya ingin sharing lah pelajaran Al-Quran. Nanti insya Allah juga katanya ada bukan ekskul, jadi ada komunitas tahfidz lah ya, atau ekskul lah, bisa dibilang ekskul tahfidz karena ini tuntutan di sekolah. Nah, kamu boleh ikutan, tapi sebelum tahfidz itu harus tahsin dulu, bagus dulu bacaannya. Udah bagus bacaannya baru kamu boleh menjadi seorang tahfidz. Mudah-mudahan kedepannya. Bismillah. Nah, di sini kamu harus bersama kelompok, carilah dalil nakli baik dari Al-Quran ataupun hadis. Nanti insya Allah ya tugasnya untuk hari Senin depan. Untuk hari ini ya. Nantilah sampaikan. Apa harus mencari dalil naklinya atau tidak, atau presentasikannya gimana nanti ya depan kelasnya, apa harus pakai Zoom meeting gitu.
Nanti insya Allah ada waktu. Dalil perintah menuntut ilmu. Nah, di sini ada dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Wa makanal mu'minuna, dan tidak sepatutnya orang mukmin yang firu kafah, pergi ke medan perang semuanya. Jadi nggak usah jadi tentara semuanya, ke medan perang itu jadi dokter semuanya, ke medan perang itu menjadi peneliti semuanya, atau apalagi menjadi polisi semuanya gitu. Falaula nafara min kulli firqah, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi memperdalam ilmu? Itu ya, pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Jadi misalnya kamu dokter nih, kamu ada yang jadi TNI nih, kamu ada yang jadi seorang guru nih, atau ada yang jadi pengusaha nih, pulang teh ini ke pengajian karena ada orang berilmu di situ. Nah, itu yang disebut sebagian dari mereka. Itu siapa? Bagian dari kamu disebut, dikatakan memperdalam pengetahuan agama itu siapa? Itu para ustadz, para ulama. Nah, di situ. Paham ya? Jadi kamu berangkat mengaji itu pada capek. Nah, itu dia. Menjadi kendala manusia zaman sekarang itu ya, kendalanya capek, tapi kan sekarang nggak kemana-mana meren atau ke masjid doa emang gitu ya, mumpang mengpeng lagi pandemi. Kalau udah nggak ada pandemi kan kamu bisa jadi kecapean. Nah, di sini dalam buku Al-Quran Tafsir menyatakan bahwa tidak semua orang beriman harus ikut perang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat ada pembagian tugas gitu. Nah, di antara kamu siapa yang menjadi ustadz harus dicita-citakan dari sekarang, ilmu agamanya harus mantap gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencerdaskan umat. Jadi kenapa HP itu dibikinnya sama orang-orang kafir? Umat Islam sebenarnya bisa, karena kita terlalu terlena dengan urusan dunia, urusan ilmu. Nama kita mah cuman jadi konsumen kan. Motor nggak bisa bikin sendiri, apa sih yang bisa dibuat oleh orang Indonesia kecuali kalau kuliner, kemudian baju, itu aja. Bagaimana dengan teknologi? Nah, kamu sebagai umat Islam tunjukkan saya muslim dan saya akan menjadi penemu penemu HP yang kasat mata misalnya, nggak kelihatan, atau apa yang bisa apa yang bisa dilipat udah ada ya. Apalagi sok pernah mikir nggak kalau saya pengen bikin anu. Nah, makanya pelajari ilmu fisikanya, pelajari ilmu pentingnya di situ. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mencerdaskan kehidupan umat dan tidak bertentangan dengan norma-norma itu wajib dipelajari. Nah, karena umat Islam ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, bukan khilafah ya, khalifah di muka bumi, maka Allah memerintahkan untuk memakmurkan dan menciptakan kehidupan yang baik. Nah, sekarang kendala apa coba? Ini kendala bagaimana cara membuat kuota gratis, atau karena kuota itu bayar melalui satelit, melalui providernya nyawa ke satelit. Kenapa enggak pernah nggak kamu mikir kumaha caranya satelit tanpa harus ada roket, pakai layangan kaluhur, apakah bisa? Sok mikir gitu, atau pakai pesawat atau gimana ya, atau ditembakkan gitu. Sok bagaimana caranya? Makanya ilmunya dipelajari. Nah, dan alhamdulillah para alumni SMA Negeri 1 Cilin ada yang sudah menjadi kimiawan, ada yang sudah jadi dosen kimia gitu ya. Ada yang sekarang menjalani di pelajarannya di mana?
ada yang jalani studinya di ITB, di UPI, itu untuk mencari ilmu agar kamu bisa membuat suatu hal yang tidak pernah orang buat. Itu bikin jadilah seorang penemu. Bismillah ya dari sekarang. Jadi keresahan kamu hari ini harus kamu jawab di masa depan. Aduh, ini kuota teh meureun wae, karunya kakolot dan sebagainya. Cari sesuatu hal yang bisa menjadi, saya ingin Indonesia itu gratis internet. Gimana caranya? Bikin satelit sendiri. Ya, bener nggak? Kemudian itu di-share ke seluruh Indonesia, insya Allah gratis. Bisa 5G sih teh gitu ya. Nah, ya kamu cari hadis-hadisnya, ayat-ayatnya per kelompok boleh ya, nggak apa-apa. Nanti ditulis namanya di situ. Dikirimnya nanti ke Google Drive juga boleh. Karena di Classroom kan udah penuh, susah dibuka. Nanti insya Allah saya share di deskripsi untuk Google Drive-nya. Nah, di sini ada etikanya yang tadi ya, yang 6 itu tuh. Nah, pertama yang harus kamu lakukan etikanya adalah luruskan niat. Syarat untuk meluruskan niat, niatnya seperti apa? Ini perintah Allah. Itu saja. Jangan sampaikan ada orang mah dititah ku kolot takola oge, enggak gitu. Saya ingin sekolah ini di masa pandemi, sekolah online ini dilaksanakan dalam rangka perintah Allah dan untuk mencari keridhaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan. Jadi ketika kamu belajar, kamu jadi pinter gitu we. Karena ya terus terang ya, saya pribadi, menurut saya, tanpa saya harus sekolah, saya bisa pinter. Kenapa? Saya searching, saya punya internet. Saya mempelajari dan saya olah. Karena ilmu dunia benar tidak ada apa, kalau salah ya diulang, kecuali kalau ilmu agama ketika salah ya saya berdosa, makanya harus cari benar-benar guru kalau masalah ilmu agama. Tapi kalau ilmu pengetahuan bisa cari sendiri, bagaimana mencari rumus dengan cepat, pelajari ekonominya, geografi dan sebagainya, semuanya ada di internet. Kamu bisa pinter dan tekudu sekolah oke sebenarnya mah gitu. Ya cuman karena tidak ada belajar amalnya ya kita nggak bisa, makanya belajar amalnya di sekolah, ada praktek kan, seperti itu. Kemudian yang ketiganya, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Bener nggak? Kalau kamu ingin jadi dokter, berarti kamu pelajari eksaknya dari sekarang, belajar kimianya dari sekarang, apalagi belajar biologinya dari sekarang. Kalau kimia dan biologinya jelek, maka kamu ya bisa jadi, bisa sih cuman lambat kemarin, tapi enggak, jangan melihat atau lambat tepatnya, tapi lihat prosesnya, karena proses itu tidak akan membohongi hasil. Makanya sok belajar dengan sungguh-sungguh ya. Yang keempat, untuk menjadikan bekal kehidupan akhirat agar dapat selamat dalam dan mendapatkan husnul khotimah. Jadi dokter halal itu susah loh. Oh, dokter halal, dokter haram ada. Dokter haram itu udah dokter yang mencari keuntungan duniawi saja, misalnya dokter aborsi itu nggak boleh kan? Atau dengan memasukkan kadar obat dengan yang banyak agar jempling lah, gitunya, agar tidak batuk lagi, bere heroin misalnya, kan itu juga salah. Nah itu, jadi dokter yang baik itu seperti apa? Saya harus pelajari kedokterannya. Oh iya mah cek Al-Quran salah, iya dina sunnah, dina hadisnya lagi salah, tong diikuti, pelajari mah pelajari gitu kan. Kemudian poin B-nya itu hormat kepada guru. Nah, sekarang mah ada anak-anak deh, kayak saya juga suka jadi pertanyaan, bukan menjadi sebuah keluhan ya. Enggak, saya nggak ngeluh, cuman jadi pertanyaan ketika kamu ketemu guru gitu. Hei bapak, kenapa hei gitu? Ya Allah, jadi kayak ke teman gitu kan, guru itu teman baik gitu, harus jadi teman baik. Nggak gitu juga sih, sikap memuliakan itu mana coba memuliakan gurunya, dipuji, disanjung, minta traktir itu nama kan itu. Nah, jadi yang disebut memberikan sikap hormat itu ya tawadu gitu, merendahkan diri di depan guru mah itu. Jadi bukan hanya rendah hati, tapi rendah diri juga ya, sah-sah saja di depan guru ya. Nah kemudian awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa.
Makanya ketika buka HP teh, buka Google Classroom ya, buka Classroom teh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ya. Atau misalnya baca doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau misalnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh. Dan kemudian ditutupi dengan subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nah, karena kata Rasul seperti ini dalam hadis riwayat Ahmad, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin dibalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa aqta. Dari Abu Hurairah berkata, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan ya, nilai kebaikan, tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputuslah berkahnya. Makanya hati-hati. Sekalipun kamu belajar nanaon oge, selama itu baik, zikrullah lah gitu. Artinya misalnya alhamdulillah. Nah, seperti yang tadi pertama kan saya bilang, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi. Kemudian di sini ada salah satu doa untuk memulai proses menuntut ilmu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan ada lagi Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Boleh. Ini selesai ya. Setelah selesai menuntut ilmu boleh di sini. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan karunia kepada kami agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah juga kepada kami yang buruk itu buruk dan berikan kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Itu ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara buruk, amin ya Allah rabbal alamin, dan kita diberikan karunia oleh Allah agar kita dapat mengikuti kebenaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini juga ada, kamu harus cari doa-doanya, hafalkan dan amalkan. Nah, karena masa pandemi ya cukup dengan ditulis sajalah ya. Nah, kiat-kiat dalam menuntut ilmu, penuhi etika, hindari perbuatan maksiat ya. Ini yang susah. Kadang-kadang ada orang pintar tapi bangor cun. Tapi dia tuh jadi nanaon gitu. Manfaat dunia akhiratnya itu agak kurang. Bungar, sukses itu bukan berarti orang jadi kaya raya gitu. Ingat, cita-cita itu jangan pernah menjauh jadi kaya. Yang penting gini, cita-cita kamu jadi apa? Jadi dokter. Tapi gini, ayah dokter tapi teboga mobil gitu nya, imah nate ngan gubuk reot dan sebagainya. Tapi dokter loh. Nah, bisa jadi dia sukses dan jadi dokter yang baik. Kalau dokter misalnya, naudzubillah jangan sampai itu ya. Dokter itu imahna aigreng dan sebagainya, tapi penuh dengan pertanyaan gitu. Naudzubillah jangan. Yang penting jadi dokter yang baik dan kaya, dermawan, mudah-mudahan itulah milah dari sekarang. Atau jadi tentara yang baik, jadi polisi yang baik, hindari perbuatan maksiatnya, mengamalkan ilmu yang sudah didapat, amalkan ilmu nate. Yang jadi dokter ya amalkan kedokterannya. Mau jadi akuntan silakan, menjadi menteri keuangan silakan, amalkan, laksanakan dengan baik. Kemudian memiliki semangat, kesungguhan dan tidak mudah putus. Mau mengajarkan kepada orang lain. Itulah apa namanya? Jangan pedit gitu. Bukan berarti cing atuh nyontek itulah jawaban anak, enggak begitu juga. Gimana sih kamu dapat jawaban kayak gitu? Nah, gini caranya. Itu kasih cara, jangan kasih ikan, kasih kail. Paham ya di sini? Pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Jadi kamu cari teladan para ulama atau tokoh lainnya. Jadi tidak perlu dipresentasikan. Nanti saya akan undanglah beberapa di antara kalian untuk kita presentasi gitu ya. Jadi tugasnya apa saja tuh? Tugasnya dari kita yang pertama dulu berarti mencari ini cari ayat ya.
mencari ayat itu yang pertama. Satu, ayat-ayat Al-Quran. Dua, ayat hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Berarti ada dua ya. Dalam aktivitas 3 dan 5 ada dua. Mencari ayat-ayatnya minimal 5, mencari hadis-hadisnya minimal 5. Kemudian di sini mencari doa-doa cukup satu saja, tidak perlu dihafalkan, nanti juga hafal sendiri mudah-mudahan. Yang terakhir mencari tokoh kisah teladan dari para ulama atau para tokoh lainnya. Paham ya sampai sini? Kemudian presentasinya nanti insya Allah ke depannya. Nah, hikmahnya apa di sini? Dalam surat Al-Fatir. Artinya ini. Kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikianlah pula wa minan nas di antara manusia, wadawab dan makhluk yang bergerak, wal an'am dan yang bernyawa, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Innama yakhsyallah, dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya para ulama. Min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Itu hikmahnya. Jadi para ulama itu takut sama Allah, tidak takut sama pemerintah, tidak takut sama polisi, tidak takut sama siapapun kecuali Allah. Kita juga ikuti. Nah, itu. Sekiranya benar ya benar sih. Kalau salah ya kritik. Kalau benar ya berani gitu. Kemudian selanjutnya memudahkan jalannya menuju surga, mendapatkan ridha malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk muka bumi dan menjadi pewaris. Nah, jadi digampangin orang yang berilmu masuk surganya. Dan di sini juga dikatakan, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh, di sini, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada para pencari ilmu, karena ridho terhadap apa yang ia perbuat. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan pun ikut memintakan ampun bagi orang yang berilmu. Hanya kalau kamu tidak berilmu mau didoakan taku lauk gitunya, ume gitu ya. Semua makhluk. Di sini penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan pun mintakan ampun untuk orang yang berilmu. Jadi makanya cari ilmu sebanyak-banyaknya dan amalkan yang penting. Keutamaan seorang bulan dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang-bintang. Bintang kamu besar-besar kan bintang, tapi tika jauhan laletik. Nah, bulan hiji mengelehkan bintang-bintang yang banyak. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak. Nah, makanya sok paloba-loba ilmu, karena itu adalah warisan para nabi. Kemudian itu adalah keutamaannya bulan purnama. Kemudian diampunkan oleh semua makhluk meminta ampun kepada orang yang berilmu, gitu ya. Pahalanya apa? Di sini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata bunu adamang qata'a amaluhu illa min thalati shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi waladin salihin yad'ullah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata, radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, apabila anak Adam meninggal maka terputuslah kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Nah, di sini ada apa ya? Apakah kamu suka berdoa setiap kali mau belajar?
Nah, nilai karakternya religius. Mengkaji materi tentang kewajiban menuntut ilmu, berarti dia suka baca. Kamu juga sebenarnya tinggal baca saja sih, nggak usah nonton di sini. Ya kalau berani baca, tapi kan kadang kebanyakan orang pengennya denger aja lah, macam mah waream gitu, capek panon, hati mah enan, telinga siap dengar ya, dengarkan. Mempelajari ayat-ayat Allah yang tertulis. Nah, kamu tulis ya. Nanti di sini rangkumannya ya. Oke. Dah, itu saja. Jadi tugasnya kamu buat rangkuman yang ini, kamu tulis ulang saja lah, nggak apa-apa. Khulasah namanya. Rangkuman khulasah itu. Ini rangkumannya halaman 80. Bukan. Di sini. Nah, kamu tambahkan boleh. Pak, ini mah cuma 6, saya punya banyak. Ada Quraisy Shihab yang tadi gitu ya. Ada yang lain-lainnya di dalam buku ini. Kamu tulis boleh. Pertama rangkuman, yang kedua ayat-ayat selain yang ada di buku ini kamu tulis dan terjemahkan. Kemudian hadis-hadisnya kamu tulis dan terjemahkan. Kemudian satu doa saja atau dua doa yang ada di buku ini dan selain yang ada di buku ini. Kemudian yang terakhir adalah kamu cari para ulama atau ilmuwan yang menurut kamu menjadi apa ya, nah, saya ingin jadi kayak gini nih. Kamu misalnya jadi ahli mekanik, kamu cari ulama penemu mesin, ada itu ya, sok dicari. Kamu ingin menjadi seorang dokter, cari ulama kedokteran, siapa, kamu cari kisahnya, kamu tulis biografinya. Paham dah sampai sini ya? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.